Berapa kali aku bilang, aku tuh nggak pernah selingkuh. Kenapa kamu masih tanya-tanya sih? Tapi tandanya udah banyak, Mas. Apalagi temen aku bilang kalau istri lagi hamil itu suaminya senang selingkuh. Bilang juga dong sama teman kamu. Kalau orang hamil itu hormonnya suka berubah-ubah, makanya kamu nuduh aku yang enggak. Iya kan? Kenapa sih nggak ngaku aja? Sekali aku bilang enggak, ya enggak. Malu sama Bella lagi tidur di belakang. Alah, nggak usah banyak alasan deh. Bella itu cuma anak angkat, anak pancingan. Sekarang kita mau punya anak kita sendiri. Kita nggak perlu dia lagi. Bella itu anakku. Sampai kapanpun, Bella itu anakku. Bella, aku sudah menunggu kamu. Kamu adalah jalanku untuk kembali hidup, Bella. Pak, itu Papa. Pak, itu ada itu, Pak. Bella, kamu kenapa, Nak? Pak, itu. Pak. Paling kayak biasanya, Mas. Dia akan bilang sosok perempuan ngikutin dia. Pokoknya anak kita lahir, Bella masih panti asuhan aja. Dia ngikutin, Pak. Pak, itu, Pak. Pak, itu di belakang, Pak. Pak, itu, Pak, ngikut-ngikut, Pak. Pak. Yang mana, Nak? Pak. Mas, perutku. Mama gak apa-apa. Jangan pegang-pegang. Ya udah, kita ke rumah sakit ya. Nah, apa sih nih Mas Tio? Teleponin gak diangkat-angkat lagi. Riz, aku udah bilang sama kamu kan. Aku udah bilang sama kamu, laki-laki tuh nggak peduli sama kamu, Riz. Dia nggak sayang sama kamu, dia nggak cinta sama kamu. Nggak seperti aku. Aku sayang sama kamu. Aduh udah deh Juan, kok bisa diem gak sih? Perut aku tuh tambah sakit dengerin kamu ngomong dari tadi. Pak Tio, silakan masuk. Terima kasih, dokter. Dokter, bagaimana kondisi istri dan kandungannya? Kandungannya lemah sekali, Pak. Tidak ada jalan lain. Kita akan segera melakukan operasi sesar. Lakukan yang terbaik, dokter. Bawa anak ini pergi. Iya udah, aku antar kamu ke dalam ya. Itu bukan mobilnya Mas Tio ya? Jangan-jangan dia ada di sini lagi. Riz. Udah, kamu tunggu di sini aja deh. Risma. Bella sayang, tunggu Papa ya. Risma. Mas Tio? Mau ngapain sih? Apaan sih Kak? Apa sih kamu ini? Apaan sih kamu ini? Mas, kamu tuh tega banget ya. Kamu bilang sama aku tadi nggak bisa nganter aku ke rumah sakit. Tapi apa nyatanya sekarang? Aku kesini karena istriku mengalami kecelakaan dan dia harus dioperasi. Perut aku ini juga lagi kejang-kejang. Sepertinya aku mau melahirkan. Risma, hubungan kita itu hubungan yang salah. Tapi kita sama-sama saling mencintai kan, Mas? Dan kamu ingat, Mas, anak yang aku kandung ini adalah anak kamu, Mas. Oke, kita bercerai setelah anak ini lahir. Dan kamu nggak usah khawatir. Aku akan tanggung jawab. Mas, aku janji nggak ada satu orang pun yang tahu masalah ini. Apalagi istri kamu, Mas. Tapi tolong jangan ceraikan aku, Mas. Risma, aku nggak bisa. Oke, kalau kamu tetap mau cerain aku, mendingan aku bunuh diri aja deh, Mas. Ya. Aku akan bunuh diri. Udah. Kamu janji jangan ninggalin aku, Mas. Aku janji. Mas. Sustar, tolong sustar.
Pak, Pak Tio, maaf Pak, istri Bapak akan dioperasi sesar. Mari ikut saya Pak. Iya, Suster. Ayo Pak, Bapak suaminya kan? Bukan, Suster. Urus ibu ini biar saya telepon suaminya ya. Iya, baik Mas. Bella itu cuma anak angkat, anak pancingan. Pokoknya anak kita lahir, Bella masuk panti asuhan aja. Bella itu anakku. Sampai kapanpun, Bella itu anakku. Hubungan kita tuh hubungan yang sangat salah. Tapi kita sama-sama saling mencintai kan Mas? Dan kamu ingat, anak yang aku kandung ini adalah anak kamu Mas. Oke, setelah anak ini lahir, kita bercerai. Dan kamu nggak usah khawatir. Aku akan tanggung jawab. Terima kasih. Udah Kak, nanti aku nggak bisa. Halo? Halo? Maaf Pak, sinyalnya kurang bagus. Bentar Pak. Iya Pak. Baik Pak, iya. Risma, sudah berapa kali aku bilang? Kalau kamu mau telepon aku, itu SMS dulu. Kalau sudah aman, aku kabarin. Terus aja kamu kasih peraturan sama aku. Kamu aja gak pernah ada waktu Mas sama aku. Aku capek kayak gini terus. Sampai kapan aku harus nunggu kamu? Aku tuh sibuk, ngerti gak sih kamu? Udah deh, kalau aman, biar aku yang kesana. Pokoknya kalau sampai besok kamu gak kesini, aku yang akan nyamperin kamu. Risma, kamu jangan macam-macam ya. Cukup, Mas. Aku capek hidup seperti ini. Aku capek jadi wanita simpanan kamu. Bahkan Intan, anak kamu sendiri, gak sempat mengenal kamu. Kamu pikir baik-baik. Baik Pak Indra, baik. Nanti akan segera saya selesaikan Pak. Iya Pak, iya. Terima kasih Pak, iya. Assalamualaikum. Mas, halo, Mas. Apaan sih ini? Mas, Ran? Ngapain Ran? Itu siapa? Simpanan kamu kan?
Ngaku. Ran, kamu jangan ngaco deh. Tadi itu Pak Indra, rekan bisnisku yang ada di Jogja. Kamu bohong. Itu bukan bisnis. Rani, Kalau kamu berani pergi dari rumah ini, berarti benar kamu punya simpanan. Kak, ambil dong kak. Aku sudah menunggu kamu. Pergi! Suruh perempuan itu pergi! Perempuan apa, Kak? Di mana? Itu pergi! 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 Papa! Bella, Itu tadi ada perempuan, Pak! ada kok, mana sih? Itu! Mulai kumat lagi kan anehnya nih anak. Ini pasti firasat karena kamu main gila sama perempuan lain. Ada cukup. Bella, kita masuk saja yuk. Sheila main sama mama aja ya. Mau main apa sekarang? Main. Main bola. Kita main. Iya. Bella. Kenapa, nak? Pak, Hmm? ini buku apa sih? Ini buku cerita. Ayo, kalau pengen tahu ceritanya duduk sini, Papa cerita ini. Roro Jonggrang. Tersebutlah Roro Jonggrang. Putri pintar dan penuh akal yang kecantikannya begitu terkenal di seluruh bangsa. Hari itu di tengah hutan, Roro Jonggrang berperang melawan seorang raja muda dan tampan bernama Raja Warsa. Yang ternyata dia itu adalah kekasih Roro Jonggrang. Suatu hari muncullah seorang kesatria yang bernama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso ingin melamar Roro Jonggrang. Apa yang kamu lakukan? Maksud kedatanganku ke sini, aku ingin melamar kamu. Melamar aku? Kamu bersedia menjadi istriku? Ya. Aku bersedia menikah denganmu. Tapi dengan satu syarat. Bangun 1000 candi. Ku beri kau waktu 1 malam. Kalau kamu berhasil, aku akan menikah denganmu. Tapi, kalau kamu gagal, kamu harus menyerahkan mahkotamu. Baiklah.
akan kubangun 1000 candi dalam satu malam. Sebelum ayam jantan berkokok. Dan kau, Roro, akan segera menjadi istriku. Mas, ingat, kesabaranku habis. Kalau kamu gak datang sampai besok pagi, aku yang akan datang ke rumah kamu. Kalau kamu berani pergi dari rumah ini, berarti benar kamu punya simpanan. Pak, lanjutin dong ceritanya. Daripada kamu penasaran dengan buku cerita ini, gimana kalau kita liburan aja ke asal cerita ini? Ya? Liburan. Iya, Ran. Mumpung weekend, kita liburan ke Jogja. Ngapain? Ya sekalian liburan, sekalian aku ada urusan kerjaan di Jogja. Udah gini aja, kalian siap-siap beresin pakaian biar aku pesen tiket, ya? Nih. Wah, kita pengen kemana? Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai kok. Tolong, Pak. Isma. Mas Tio udah bener-bener keterlaluan. Lihat aja, aku akan bongkar semuanya. Ran, Bella, buruan. Kita ketinggalan pesawat, ayo buruan. Sabar dong Mas, kenapa sih buru-buru banget? Kita ketinggalan pesawat, ayo Bella. Ran, coba kamu cek dompet kamu ketinggalan nggak? Masa sih? Mas Tio! Mas Tio! Aduh kok Mas. Ya udah. Terus Pak. Mama, Mas Tio itu siapa? Terusin tingkah gila kamu, Risma. Aku ceraikan kamu betulan. Tega banget kamu sama aku ya Mas. Tapi aku gak bisa kehilangan kamu Mas. Pokoknya aku harus cari cara lain. Bangun 1000 candi dalam satu malam. Tinggal 1 candi lagi yang harus aku buat. Maka genap 1000 candi. Sela boleh beli mainan nggak Pak di sana? Boleh sayang, namanya juga lagi liburan.
kamu kenapa? Kok sedih gitu sih, Nak? Udah biarin aja, kenapa sih? Namanya juga anak aneh, cari perhatian terus. Bella, ngapain sih kamu di situ? Sini, Iya, Ma. buruan. Yuk. Ketinggalan gitu, ayo. Selamat siang, Bapak, Ibu. Siap. Selamat datang di Candi Prambanan. Bella? Bella, lihat-lihat dong kalau jalan. Iya, Ma. Maaf. Tadi Kinyadi manggil Bella. Kamu nih, ngayal terus. Gimana sih? Mama jangan marahin Kak Bella. Enggak kok sayang, Mama nggak marah, Nak. Bella, sini sama Papa. Yuk. Mari silahkan Bapak Ibu. Wah, ini patung apa namanya? Kalau ini patung Roro Jonggrang, Pak. Menurut legenda, dia adalah seorang putri yang luar biasa cantik jelita dan juga memiliki kesaktian. Sang putri inilah yang konon menjadi cikal bakal terbentuknya candi-candi yang ada di sini. Bangunkan seluruh penduduk. Suruh mereka melakukan aktivitas pagi hari. Kenapa ayam belum juga berkokok? Ini belum fajar. Kenapa semua ayam sudah berkokok? Bandung Bondowoso. Ayam sudah berkokok. Kamu gagal menyelesaikannya, Bandung. Enggak mungkin, Roro. Kenyataannya, ayam sudah berkokok. Dan itu artinya hari sudah fajar. 999 tetaplah bukan 1000.
Sebagai laki-laki sejati, kamu harus menepati kata-katamu, bukan? Dia berbohong. Perempuan itu yang membangunkan warga untuk menumbuh padi. Dia menipu kamu, Bandung. Lihat. Kamu menipu aku. Akan ku cabut hatimu. Akan ku bukukan hatimu. Terima hukumannya. Roro Jonggrang. Kamu sudah berani menipuku. Kamu tahu, akibat membekukan hati orang, kamu akan kehilangan kekuatanmu. Aku tidak peduli. Jadi, sebenarnya Roro Jonggrang mencintai Raja Warsa. Iya betul Ibu. Roro! Jangan! Bandung Bondowoso, kenapa kamu bunuh Roro? Kenapa kamu bunuh dia? Kembalikan Roro! Kembalikan dia! Kembalikan Roro! Kembalikan dia! Kembalikan! Kau membunuh Roroku! Kau harus mati! Kau harus mati! Selamat Raja Warsa. Kini kau menjadi raja kegelapan. Dan kau akan haus sama kejahatan.
bagaimana dengan Raja Warsa dan Bandung Bondowoso? Kemana mereka perginya? Kalau itu tidak pernah ada yang tahu, Ibu. Tapi konon, sekalipun ribuan tahun telah berlalu, Raja Warsa tidak pernah melepaskan harapannya untuk kembali bersatu dengan Roro Jonggrang. Hanya ada satu cara agar Roro bisa kembali hidup, yaitu dengan menunggu seseorang mendapatkan hati Roro Jonggrang di suatu kehidupan setelahnya. Bella? Dan hati itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang wajahnya mirip dengan Roro Jonggrang. Bella? Bella? Apabila orang itu ada, Raja Warsa akan datang untuk mengambil hati wanita tersebut. Kalau hati wanita tersebut diambil, wanita yang mirip dengan Roro Jonggrang itu akan meninggal. Iya, dia akan meninggal. Jadi Roro Jonggrang hanya bisa hidup jika wanita itu mati. Gadis yang mirip dengan aku. Sudah kutunggu. Pak, ini kan cuma legenda. Jadi nggak ada yang betulan. Masih banyak yang bisa saya sampaikan. Mari silahkan kita keluar. Bella mana? Besi. Masya Allah. Bella, nak. Kenapa, nak? Bella. Papa, Kak Bella kenapa? Nggak tahu, sayang. Apa anak itu habis menyentuh hatinya Roro Jonggrang? Tapi kenapa berakhir seperti itu untuk dia? Oh, ternyata mirip dengan Roro Jonggrang. Apakah mungkin legenda itu hari ini jadi kenyataan? Bella, bangun, nak. Nak, bangun, nak. Bella. Mas. Nak. Bangun, Bella. Bangun. Pa. Bella. Ma. Kamu gak apa-apa, nak? Kamu gak apa-apa kan, nak? Yaudah, sekarang papa bantu kamu untuk berdiri ya. Bella! Kamu ngelakuin apa sih? Bella nggak tahu kenapa tangan Bella, Ma. Ran,
Ini bukan salah Bella. Kamu jangan nyalain Bella dong. Kamu yang tenang ya, Nak. Ini, coba kamu lap dulu keringat yang ada di kepala kamu. Mas, lihat itu. Kenapa jadi kayak gitu, Mas? Lihat. Bella nggak tahu tangan Bella kenapa, Ma. Tenang Bella. Kamu harus tenang sayang ya. Kamu nggak apa-apa kok sayang. Ini rahasia kita saja ya. Kak Bella kenapa sih? Kak Bella sakit apa? Sela, Kak Bella nggak apa-apa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Ya, tadi Papa udah bicara. Tapi menurut ahli pengobatan alternatif, dia pun nggak punya jalan keluar. Terus gimana? Dokter juga bilang nggak ada yang salah dengan kesehatannya Bella. Ya, tapi kekuatan aneh di tangannya itu nggak hilang-hilang juga. Iya, Ran. Aku juga bingung. Harus ngapain lagi sekarang? Ya nggak usah bingung. Buang aja Bella. Nah, kamu jangan ngaco ngomong. Dia bukan anak kita kok. Sampai kapan kamu ngotot mempertahankan pikiran kamu? Sampai kapan? Kenyataannya memang dia bukan anak kita ya, Pak. Ingat gak dia pernah bikin aku hampir keguguran? Dan sekarang ini, dia itu bahaya buat kita, Pak. Ingat ya, ingat Pak, suatu saat dia akan mencelakai kita sekeluarga. Gak bakalan, asal kamu tahu. Bella itu anakku. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah membuangnya. Dan kalau kamu masih mau menjadi istriku, kamu harus nurut sama aku. Kamu gak apa-apa, Nak? Bella, udah dong sayang, jangan nangis dong. Papa nggak mau kalau kamu nangis terus. Ayo dong, ayo. Gitu dong.
untuk sementara kamu pakai sarung tangan ini dulu. Coba. Coba sekarang kamu pegang. Coba kamu pegang ini. Ya, pegang. Pegang. Gak usah takut sayang. Coba. Jadi Bella bisa normal, Pak? Iya. Berarti sarung tangan ini bisa menahan kekuatan yang ada di tangan kamu, nak. Yeay! Yeay, 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 yeay! Ternyata sarung tangan ini tidak bisa menahan kekuatan yang ada di diri kamu, nak. Kalau kamu mengalami senang atau emosi, pasti kekuatan itu muncul kembali. Mulai sekarang, kamu harus banyak belajar menahan emosi, nak. Jadi Bella nggak bisa normal ya, Pak? Nggak tahu, nak. Sarung tangan kayak apa ya? Halo. Ya ampun Bella, lu mau ke kampus atau mau main tinju? Syil, kakak lo tuh gak bosen apa dibully terus? Belain dong, gimana sih? Tahu. Apaan sih? Masa harus dibela terus kayak anak kecil tau nggak? Kak Bella ayo dong lawan, jangan diem aja. Iya Bella, lawan dong. Kan punya sarung tangannya tuh. Jalan yang bener dong. Nggak apa-apa. Makan, Bel? Sabar ya, Sel. Udah ya. Coba Sela.
kamu tahu, sudah lama aku menunggumu. Sudah lama aku mencarimu. Bella. Oh. Kamu siapa? Kamu apa? Aku adalah Raja Kegelapan. Dan kamu akan menjadi pengantinku sebentar lagi. Kita ketemu besok ya. Jam 7.30. Jangan lupa. Mimpi apa itu? Siapa laki-laki itu? Mimpi. Itu semua pasti cuma mimpi. Ini kan bulu Raja Kegelapan itu. Sebenarnya kenapa ya makhluk aneh itu ngejar-ngejar aku? Apa ini semua ada hubungannya dengan kekuatan aku? Tapi gue suka. Sulan siapa tuh? Mana? Baru ya? Pesan gue nggak pernah lihat. Sasaran empuk dong. Lo siapa? Mahasiswa Saya... sini. Kuliah tuh udah dimulai dari minggu lalu. Saya minggu lalu sakit, jadi saya baru masuk hari ini. Lu kuliah di sini dandan lu kayak gini. Sikat bro. Ini mau diapain? Hei, Cepat. jangan. Tos lu bro. Apa-apaan sih? Iseng banget sih, ngapain sih? Ini buku apa? Kalau cupu lagi pula lu dengerin gua dong ini masalah yang tadi. Maaf. Cepet. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Bella, tunggu. Bella, aku minta maaf ya soal tadi. Kamu bisa tahu nama aku? Tadi cowok itu panggil kamu Bel kan? Jadi aku pikir kamu pasti Bella. Masa nama kamu Bel rumah? Atau belok? Ya kan? Jadi aku pikir pasti namamu Bella. Ya. Aku benar-benar minta maaf sudah jatuh ke
kena kamu dan kamu juga jadi jatuh juga. Dan boleh aku tahu siapa namamu? Bella. Aku Raja. Kamu siapa? Kamu apa? Aku adalah Raja Kegelapan. Kita ketemu besok ya. Jam 7.30. 7.30 pagi. Kenapa kamu panik sekali? Kamu telat ke kelas? Bella. Lepas, lepas, lepas. Bella. Kenapa bisa pas? Namanya Raja. Dan dia muncul jam 7.30 pagi. Ini aneh. Aduh, enggak. Semua ini cuma mimpi. Pasti cuma kebetulan. Aku nggak boleh ketakutan kayak gini. Permisi, boleh duduk di sini? Iya. Pagi, Pak. Pulpen aku mana ya? Kamu cari pulpen? Pergi kamu, pergi! Bella, ada apa ini? Ini dia, Pak. Dia ini mau nyakitin saya. Pak, saya cuma mau pinjamin pulpen. Dia kan cari pulpen. Saya mau kasih ini. Bella? Semua orang di kelas pasti nganggep aku makin aneh karena aku lari tadi. Ya tapi gimana lagi? Mimpi itu terlalu aneh. Kejadian-kejadiannya pun juga terlalu aneh. Sheila, Kak Bella tuh apa-apaan sih? Berita aneh Kakak tuh nyebar sampai satu kampus, tau nggak? Aku kan malu, Kak. Lah, aku bisa jelasin itu ceritanya panjang. Udah deh, Kakak mau cerita apa nggak cerita? Aku bodo amat sama ceritanya, aku nggak peduli. Tapi tolong dong, Kak, jangan bikin aku malu. Tapi kamu tahu kan, kalau aku tuh nggak mungkin punya maksud kayak gitu sama kamu. Ya tapi kenyataannya Kak Bella tuh bikin aku malu. Shh. Contohnya, itu apa coba Kak Bella pakai sarung tangan di kampus nggak jelas? Kakak harus tahu, semua teman-teman aku ngeledekin aku, Kak. Ya tapi lah, aku nggak bisa lepasin sarung tangan ini. Ih, kenapa sih aku harus bilang kafir kayak Kak Bella?
Kalau dia nggak ada hubungannya sama mimpi aku, ngapain dia terus ngikutin aku? Udahlah Risma, aku udah muak dengan ancaman kamu selama ini. Aku pingin hubungan ini adalah hubungan yang terakhir. Mas, apa maksud kamu? Maksud kamu ini pertemuan kita yang terakhir? Risma, aku tuh bener-bener capek sama hubungan ini. Aku pingin sisa hidupku aku ingin tinggal bersama keluargaku dengan tenang. Mas, aku ini juga istri kamu. Dan yang perlu kamu ingat, Intan juga anak kamu, Mas. Risma, kamu gak usah khawatir. Aku sudah kirim uang ke rekening kamu untuk kehidupan kamu dan Intan. Jadi aku mohon sama kamu, jangan pernah hubungi aku lagi. Mas, tunggu dulu, Mas. Kamu... Nah, udah! Setelah lama aku menunggu, kamu memberikan akhiran seperti ini untuk aku, Mas. Aku bener-bener gak rela. Ini semua gara-gara Rani. Kalau Rani gak ada, Mas Tio gak perlu membuat pilihan.